Di tengah hiruk-pikuk aula pernikahan yang megah di pusat Jakarta, Rama berdiri mematung dengan jas pengantinnya yang rapi. Tiba-tiba seorang pria tunawisma berpakaian compang-camping muncul dari kerumunan tamu dan tanpa pikir panjang Rama berlari memeluknya erat seolah dunia berhenti berputar. Surya pengantin prianya terpaku di altar dengan wajah pucat. Tamu-tamu berbisik-bisik, kamera ponsel mulai merekam. Siapa pria itu? Mengapa pelukan itu begitu penuh keputusasaan? Itu adalah awal dari badai yang akan mengguncang seluruh kehidupan Rama. Pelukan itu terasa seperti api yang membakar dada Rama. Tubuh pria di pelukannya kurus, dingin dan berbau jalanan basah setelah hujan Jakarta semalam. Tapi Rama mengenal aroma itu. Aroma masa lalu yang ia kubur dalam-dalam selama 10 tahun. Dika. Nama itu muncul seperti petir di kepalanya. Dika yang dulu mahasiswa sastra dengan senyum cerah dan mata yang selalu melihat Rama seolah ia adalah satu-satunya orang di dunia. Sekarang mata itu redup penuh luka. Tangan Rama gemetar saat memegang punggung Dika yang kurus. "Kamu hidup," bisik Rama dengan suara pecah. Surya melangkah maju, tangannya terkepal. "Rama, apa ini?" Suaranya rendah tapi penuh amarah yang tertahan. Tamu undangan mulai bergerak gelisah. Beberapa saudara Surya berdiri marah. Di belakang mereka seorang pria tua dengan jas hitam mahal muncul dari pintu masuk utama. "Ayah Rama." Wajahnya keras seperti batu. "Anakku," katanya dingin, "apa yang kamu lakukan?" Rama tidak melepaskan pelukannya. Ia merasa seolah jika ia melepaskan Dika sekarang semuanya akan lenyap lagi seperti dulu. Ingatan melintas cepat. Dulu di kampus Universitas Indonesia mereka bertemu di perpustakaan. Rama anak konglomerat Jawa yang selalu tersenyum sopan di depan keluarga. Dika anak desa dari Yogyakarta yang pintar tapi miskin. Cinta mereka tumbuh pelan di antara buku-buku dan kopi malam. Tangan Dika yang hangat saat pertama kali memegang tangan Rama di bawah pohon beringin kampus. Ciuman pertama di kamar kos Dika yang sempit. Tapi keluarga Rama tahu. Ayahnya mengirim orang untuk mengancam Dika. "Kamu hancurkan masa depan anakku," kata mereka. Dika menghilang. Rama mendengar kabar Dika meninggal dalam kecelakaan. Ia menangis sendirian selama berbulan-bulan lalu memaksa dirinya melupakan. Sekarang Dika ada di sini di pelukannya. Hidup. Tapi hancur. "Aku mencarimu," bisik Dika di telinga Rama. "Selama ini aku hidup di jalanan karena takut kembali ke kamu." Air mata Rama jatuh ke bahu Dika. Tamu mulai berteriak. Surya menarik lengan Rama. "Kita harus bicara sekarang." Tapi Rama tidak bergerak. Ia tahu pelukan ini adalah pilihan. Pilihan yang akan menghancurkan segalanya yang ia bangun selama 10 tahun. Ayah Rama melangkah lebih dekat, matanya penuh amarah. "Ini tidak akan berakhir baik, Rama." Suaranya menggema di aula yang tiba-tiba sunyi. Rama menatap Dika, lalu Surya, lalu ayahnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa benar-benar hidup. Tapi harga yang harus dibayar mungkin terlalu mahal. Malam itu aula pernikahan berubah menjadi medan perang. Surya menarik Rama ke ruang belakang hotel. Wajahnya merah karena marah dan sakit hati. "Siapa dia, Rama? Jangan bohong lagi." Rama duduk di kursi kulit, tangannya masih gemetar. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana Dika adalah cinta pertamanya. Bagaimana keluarga memisahkan mereka. Bagaimana ia memilih untuk menikah dengan Surya karena aman, karena Surya juga pria dan keluarga akhirnya menerima meski dengan berat. Tapi sekarang semuanya runtuh. Surya mendengarkan tanpa bicara. Matanya basah. "Kamu masih mencintainya?" tanya Surya akhirnya. Rama tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Di luar Dika duduk di lantai koridor. Tamu-tamu menatapnya seperti binatang.
Seorang pelayan membawa air tapi Dika menolak. Ia ingat hari-hari setelah diusir dari kampus. Ia tidur di stasiun kereta. Bekerja serabutan. Sakit berbulan-bulan tanpa obat. Semua karena cinta pada Rama. Tapi ia tidak menyesal. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi, gumam Dika pada dirinya sendiri. Ayah Rama masuk ke ruangan. Ia menatap anaknya dengan dingin. Kamu pikir aku tidak tahu tentang dia? Aku yang mengirim orang untuk membuatnya pergi. Karena kamu harus punya masa depan yang layak, bukan bersama gelandangan itu. Rama berdiri marah. Kamu hancurkan hidupnya ayah. Ayahnya tertawa pahit. Dan kamu hancurkan hidupmu sendiri sekarang. Percakapan itu penuh luka lama. Rama ingat malam ketika ayahnya memukulnya karena ketahuan menyimpan otodika. Ia ingat ibunya menangis memohon jangan buat malu keluarga. Di Indonesia seperti ini cinta sesama jenis masih rahasia besar. Surya keluar dari ruangan. Ia melihat Dika dan berhenti. Kamu mencintainya? Tanya Surya pelan. Dika mengangguk lemah. Lebih dari hidupku. Surya menghela napas panjang. Ia merasa dunia runtuh, tapi ada sesuatu di mata Dika yang membuatnya tidak bisa marah sepenuhnya. Malam itu Rama tidak tidur. Ia duduk di balkon hotel memandang lampu Jakarta. Masa lalu dan masa depan bertabrakan di kepalanya. Ia mencintai Surya karena ketenangan yang diberikan. Tapi Dika adalah api yang tidak pernah padam. Pagi harinya ia pergi mencari Dika di jalanan. Ia menemukannya di bawah jembatan layang. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, kata Rama. Dika menatapnya dengan air mata. Tapi kamu sudah punya Surya. Aku tidak mau merusak. Kembali ke rumah keluarga Rama di kawasan elite Pondok Indah, ayahnya menunggu. Kamu harus pilih sekarang. Pernikahan atau dia. Rama berdiri di depan ayahnya. Untuk pertama kali ia merasa kuat. Aku sudah memilih ayah. Aku memilih kebenaran. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Berita pelukan di pernikahan menyebar cepat di media sosial. Pengantin gay peluk tunawisma jadi trending. Keluarga Surya marah besar. Ibu Surya menelepon Raman, kamu hancurkan anakku. Surya sendiri diam, ia pindah ke apartemen teman. Rama merasa bersalah tapi tidak bisa berhenti menemui Dika. Ia membawa Dika ke klinik membersihkan luka lama. Membeli pakaian baru. Dika tersenyum pertama kali setelah bertahun-tahun. Kamu masih sama seperti dulu, katanya. Rama memegang tangan Dika. Kamu yang membuatku hidup lagi. Tapi tekanan masyarakat semakin berat. Di kantor arsitek tempat Rama bekerja, rekan-rekan mulai bergosip. Bosnya memanggil ini buruk untuk citra perusahaan Rama. Rama hampir kehilangan pekerjaan. Teman masa kecilnya yang strike Agus datang ke rumah. Bro, kamu gila. Keluarga kita di desa akan malu. Agus adalah sahabat yang tahu rahasia Rama sejak dulu. Tapi sekarang bahkan Agus ragu. Cinta itu harus normal, Rama. Kamu bisa bahagia dengan Surya. Rama menatap Agus. Apa normal itu? Yang membuatku bahagia atau yang membuat orang lain nyaman? Di tengah itu Dika mulai bercerita tentang hidupnya. Bagaimana ia tidur di trotoar. Bagaimana ia pernah hampir bunuh diri karena merasa tidak layak dicintai. Rama mendengarkan dengan hati hancur. Ia sadar pengorbanan Dika jauh lebih besar. Malam itu mereka duduk di taman kecil dekat apartemen Rama. Dika bersandar di bahu Rama. Aku tidak minta kamu tinggalkan Surya. Aku hanya ingin kamu tahu aku masih mencintaimu. Rama memeluk Dika erat. Untuk pertama kali setelah pelukan di pernikahan ia merasa damai. Surya akhirnya datang ke apartemen. Wajahnya lelah. Aku mencoba membencimu, Rama. Tapi aku tidak bisa.
Mereka bicara berjam-jam. Surya mengakui ia juga pernah punya masa lalu yang menyakitkan. Mungkin kita terlalu cepat menikah tanpa benar-benar sembuh. Rama menangis. Makan aku Surya. Surya memeluk Rama untuk terakhir kali. Aku akan selalu jadi temanmu. Saat Surya pergi Rama merasa kehilangan tapi juga bebas. Ayah Rama semakin marah. Ia datang dengan pengacara. Aku akan potong warisanmu jika kamu tetap dengan dia. Rama tersenyum pahit. Uang tidak pernah membuatku bahagia ayah. Cinta yang kamu hancurkan dulu yang membuatku hidup. Percakapan itu berakhir dengan pintu dibanting. Rama duduk sendirian di lantai. Tapi ia tidak lagi takut. Rama memutuskan untuk membawa Dika ke desa asalnya di Yogyakarta. Mereka naik kereta malam. Dika gugup. Aku takut ketemu keluargamu lagi. Rama memegang tangannya. Kali ini aku yang lindungi kamu. Di desa rumah lama Dika sudah roboh. Tetangga mengenali Dika dan menatap aneh. Tapi Rama tidak peduli. Ia menyewa rumah kecil dan mulai membangun kehidupan baru bersama Dika. Mereka bekerja kecil-kecilan. Rama mengajar arsitektur online. Dika mulai menulis cerita pendek lagi seperti dulu. Suatu malam di teras rumah Dika bercerita tentang hari-hari di jalanan Jakarta. Aku melihat kamu di majalah sekali. Kamu tersenyum dengan Surya. Aku menangis sepanjang malam. Rama memeluknya. Aku minta maaf karena tidak mencarimu lebih keras. Mereka berbicara sampai pagi. Cinta mereka tumbuh lagi pelan tapi lebih dalam. Bukan cinta muda yang buta. Tapi cinta yang sudah melewati badai. Di Jakarta Agus menelepon. Kamu benar Rama. Aku salah. Aku lihat kamu sekarang lebih bahagia. Agus bahkan datang berkunjung. Ia berteman dengan Dika. Kalian berdua mengajarkan aku banyak tentang keberanian, katanya. Rama tersenyum. Persahabatan mereka semakin kuat. Tapi ayah Rama tidak menyerah. Ia mengirim surat ancaman. Kembali atau aku umumkan ke media bahwa kamu gila. Rama membakar surat itu. Aku sudah tidak takut lagi. Dika melihat Rama dengan bangga. Kamu berubah. Mereka pergi ke pantai Parangtritis. Duduk di pasir memandang ombak. Dika berlutut. Maukah kamu menikah denganku lagi? Bukan di hotel mewah. Tapi di sini dengan hati kita. Rama menangis bahagia. Ya Dika. Selamanya. Kembali ke Jakarta Surya menelepon. Aku bahagia untukmu Rama. Aku sudah move on. Rama tersenyum. Terima kasih Surya. Kamu bagian penting dari perjalananku. Hubungan mereka berubah menjadi persahabatan tulus. Rama sadar hidupnya sekarang lengkap. Ayah Rama datang ke desa tanpa diundang. Ia berdiri di depan rumah kecil itu dengan wajah lelah. Aku datang bukan untuk marah lagi. Rama dan Dika terkejut. Ayah duduk di kursi kayu. Aku salah Rama. Ibumu meninggal bulan lalu. Sebelum mati ia bilang aku terlalu keras. Ia minta aku minta maaf. Air mata ayah Rama jatuh untuk pertama kali. Aku takut dunia akan menyakitimu. Tapi aku yang menyakitimu. Rama memeluk ayahnya. Dika berdiri diam ayah menatap Dika. Makan aku nak. Aku yang hancurkan hidupmu. Dika mengangguk. Yang penting sekarang kami bersama. Malam itu mereka bicara panjang. Ayah menceritakan masa mudanya. Bagaimana ia juga pernah mencintai seseorang yang tidak diterima keluarga. Aku takut sejarah berulang. Rama mengerti. Konflik internal ayahnya selama bertahun-tahun. Mereka makan malam bersama. Untuk pertama kali ayah Rama tersenyum pada Dika. Kamu kuat nak. Lebih kuat dariku.
Keesokan harinya mereka kembali ke Jakarta. Rama membuka studio arsitektur kecil bersama Dika. Mereka merancang rumah-rumah untuk komunitas LGBTQ di Indonesia. Lambat laun teman-teman lama datang mendukung. Agus membawa istri dan anaknya. Kalian contoh buat kami semua. Suatu sore Rama dan Dika berdiri di balkon apartemen baru mereka. Dika memeluk Rama dari belakang. Terima kasih sudah memilihku lagi. Rama berbalik. Kamu adalah rumahku, Dika. Mereka berciuman pelan di bawah langit Jakarta yang mulai gelap. Cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi keberanian. Tahun berlalu. Rama dan Dika menikah secara sederhana di pantai Bali. Hanya keluarga dekat dan teman. Ayah Rama datang dengan senyum bangga. Surya juga hadir sebagai sahabat terbaik. Ia menjabat tangan Dika. Jaga dia baik-baik. Dika tersenyum. Selamanya. Rama berdiri di pantai memandang ombak. Ia ingat pelukan pertama di aula pernikahan itu. Pelukan yang mengubah segalanya. Sekarang ia tahu setiap luka membawa pelajaran. Setiap pengorbanan membawa kebahagiaan sejati. Dika mendekat. Kamu baik-baik saja. Rama memeluknya erat. Lebih baik dari sebelumnya. Mereka membuka rumah singgah untuk anak muda yang diusir keluarga. Rama mengajar mereka tentang keberanian. Dika menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Buku itu menjadi inspirasi banyak orang. Di Indonesia yang masih penuh tantangan, cinta mereka menjadi cahaya kecil. Suatu malam Rama duduk di teras. Ia memegang tangan Dika. Kita selamat, Dika. Dika tersenyum. Kita lebih dari selamat. Kita hidup. Benarkah cinta sejati harus selalu mengorbankan segalanya demi norma masyarakat? Benar atau salah?